Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmawati dari kelas RPL S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membahas terkait materi akuntansi keuangan menengah 1 dengan materi persediaan atau inventory. Untuk topik pembahasan pada video pembelajaran kali ini ada 6 topik. Nah, yang pertama membahas tentang pengertian persediaan, yang kedua perbedaan jenis persediaan, yang ketiga mengetahui pengakuan dan penilaian dari persediaan. Nah, yang keempat adalah akuntansi untuk persediaan, yang kelima adalah penilaian persediaan dengan LCNRV, yang terakhir adalah metode penafsiran persediaan. Untuk topik pembahasan yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian persediaan. Apa sih itu persediaan? Nah, menurut Kieso, persediaan itu merupakan aset yang dimiliki perusahaan dan tersedia untuk dijual dalam kepentingan bisnis atau merupakan barang yang akan digunakan untuk memproduksi barang yang tersedia jual. Yang kedua, pengertian persediaan menurut PSAK nomor 14, persediaan merupakan aset yang memiliki karakteristik antara lain tersedia untuk dijual dalam proses produksi untuk penjualan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, kita akan melihat apa sih perbedaan dari jenis-jenis persediaan itu. Nah, untuk klasifikasi persediaan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu dari sisi perusahaan jasa, itu persediaan diakui sebagai supplies inventory. Nah, untuk perusahaan dagang, persediaan ini itu diklasifikasikan sebagai persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Nah, yang paling membedakan ini adalah pada perusahaan manufaktur, di mana persediaannya itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bahan baku atau raw material, yang kedua barang dalam proses atau work in process, dan yang ketiga persediaan diklasifikasikan sebagai produk jadi atau finished good. Terlepas dari semua klasifikasi tersebut, perusahaan melaporkan semua persediaan di bawah aktiva lancar pada laporan posisi keuangan. Nah, berikut adalah contoh posisi di mana di mana inventory itu diletakkan dalam laporan keuangan. Nah, untuk perusahaan dagang, jadi persentas inventory itu diletakkan pada current asset. Untuk perusahaan manufaktur juga, inventory juga diletakkan di current asset. Cuma dalam perusahaan manufaktur, inventory ini tuh lebih dispesifikasikan lagi menjadi 3 jenis, yaitu ada raw material, work in process, dan finished good. Selanjutnya, mengetahui bagaimana sih pengakuan dan penilaian dari persediaan. Untuk pengakuan sendiri, persediaan itu diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan untuk persediaan juga diterima pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah ke orang lain. Untuk pengukuran sendiri, persediaan itu diukur sebesar biaya perolehan ketika dia membeli. Yang kedua, ketika dia memproduksi, nah dicatat sebesar harga pokok produksi. Yang ketiga, itu pengukuran persediaan juga dihitung sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Nah, harga atau nilai wajar persediaan itu juga meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak. Selanjutnya, akan bahas mengenai sistem pencatatan persediaan. Nah, pencatatan persediaan ini tuh terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah metode perpetual, yang kedua adalah metode periodik. Nah, metode perpetual ini, perusahaan itu setiap saat harus melakukan pencatatan atas penambahan ataupun pengurangan persediaan akibat adanya pembelian, pemakaian bahan baku, ataupun penjualan, sehingga jumlah dan nilai persediaan itu dapat sewaktu-waktu berubah dan cepat untuk diketahui tanpa perlu melakukan perhitungan fisik. Yang kedua adalah sistem pencatatan persediaan dengan metode periodik. Nah, metode ini tuh memperhitungkan dengan cara melihat secara langsung wujud atau fisik barang yang dimiliki perusahaan pada akhir periode. Nah, metode perhitungan itu disebut juga yang namanya stock of need. Nah, persediaan dengan metode periodik ini itu tidak dicatat setiap saat seperti metode perpetual yang mana setiap ada penambahan ataupun pengurangan dia dicatat. Nah, untuk periodik ini tuh dia tidak perlu, dia cukup menghitung di akhir periode suatu perusahaan.
Selanjutnya, future fitter. Fitter-fitter dalam metode perpetual dan metode periodik. Untuk metode perpetual, pembelian persediaan itu dicatat sebagai inventory. Nah, adanya break-in, purchase electron on allowance, and purchase discount itu dicatat di persediaan juga. Nah, untuk cost of goods sold atau COGS HPP itu di debit dan inventory itu dikreditkan setiap ada penjualan. Untuk metode periodik, pembelian dicatat sebagai pembelian, bukan sebagai persediaan. Untuk yang selanjutnya, jumlah persediaan akhir menurut metode periodik ini dihitung berdasarkan perhitungan fisik atau stock of name tadi. Nah, untuk perhitungan COGS atau cost of goods sold ada sebagai berikut, yang mana dari komponen beginning inventory, kemudian ditambah dengan purchase pembelian tadi. Itu ditambah sehingga didapat good available for sale, barang yang siap untuk dijual. Nah, selanjutnya dikurangi nih dengan jumlah fisik dari persediaan yang ada di perusahaan, yang namanya ending inventory. Ketika udah dikurangkan, dapatlah cost of goods sold atau HPP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan dari kedua metode pencatatan tadi. Untuk metode perpetual sendiri, keunggulannya itu yang pertama, saldo persediaan dapat diketahui dan segera karena setiap mutasi dilakukan pencatatan dan dalam perkiraan persediaan dan kartunya. Keunggulan yang kedua, penjelasan persediaan itu ini lebih baik dibandingkan dengan metode periodik. Kenapa? Karena dilakukan cross-check antara buku besar persediaan dengan kartu persediaan. Keunggulan yang ketiga adalah cocok untuk perusahaan yang mempunyai jenis persediaan yang sedikit dan bernilai tinggi. Namun di samping keunggulan itu, perpetual juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu pengerjaannya tidak sederhana seperti metode periodik. Yang kedua, selain buku besar diperlukan kartu persediaan dan kartu gudang, sehingga biaya administrasinya itu lebih banyak. Yang ketiga, meskipun saldo persediaan itu dapat diketahui, namun pada akhir perusahaan juga masih perlu memeriksa fisik dari persediaan tersebut. Selanjutnya, untuk metode periodik, keunggulannya. Cara pengerjaannya itu lebih mudah, karena setiap pembelian dan penjualan dicatat pada buku khusus. Yang kedua, metode ini tidak diperlukan kartu persediaan dan hanya perlu kartu gudang sehingga lebih efisien. Yang ketiga, metode periodik ini tuh cocok untuk perusahaan yang mempunyai jenis persediaan yang banyak dan variatif. Nah, kelemahan dari metode periodik yang pertama itu pengendaliannya itu masih lemah karena tidak ada tadi cross-check. Yang kedua, saldo persediaan tidak dapat diketahui pada saat itu. Jadi, perusahaan harus menunggu akhir periode atau dia melakukan langsung stock of name. Dan ketiga, kelemahan dari metode periodik ini, untuk mengetahui saldo persediaan yang sebenarnya, diperlukan pemeriksaan fisik yang tentunya memakan biaya. Nah, tadi kan dia perlu adanya stock of name. Ketika dia ingin mengetahui berapa sih saldo persediaan di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada cash flow assumption. Nah, di sini untuk cash flow assumption untuk persediaan itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi khusus. Identifikasi khusus ini merupakan metode arus pembiayaan fisik yang aktual, di mana item yang masih dalam persediaan dinilai secara khusus untuk memperoleh biaya total persediaan akhir. Yang kedua adalah first in, first out atau biasa disebut FIFO. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang dalam persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada average cost atau biaya rata-rata, yaitu mengalokasikan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya unit rata-rata tertimbang yang terjadi. Nah, untuk penjelasannya, untuk identifikasi khusus, tadi kan dia dinilai secara khusus untuk memperoleh biaya total. Nah, jadi misal nih, usaha asumsi Creative TV Company itu membeli 3 jenis TV, yang mana dia dibeli pada tanggal yang berbeda dengan harga yang berbeda. Nah, pada pembelian dia mencatat nih, 3 Februari mencatat satu TV sebesar 700. Maret 5 Maret dia membeli lagi dengan harga 750. Nah, di 22 Mei dia juga beli lagi nih seharga 800. Nah, dengan beraneka ragam harga ini kan dia perlu mencatat sesuai pembelian tadi kan. Nah, ketika ada penjualan, ternyata Kreatif itu menjual TV yang dibelinya tadi dengan harga pokok awal
itu kan 1.500, yang mana itu dijumlah dari pembelian TV tanggal 3 Maret dan tanggal 5 Maret, sehingga untuk persediaan akhir yang tersisa itu kan, yang masih tersisa itu kan untuk pembelian yang 5 Maret. Nah, makanya yang 750 itu dia dicatat sebagai persediaan akhir. Jadi untuk identifikasi khusus ini tuh dia, perusahaan itu harus mencatat pembeliannya itu tanggal berapa, harga-harganya itu kan karena dia beda, makanya perlu dibedakan gitu. Jadi nggak bisa dicampur jadi satu. Kemudian ada yang kedua, cash flow itu first in first out. Jadi ketika perusahaan itu membeli, dia akan mencatatkan sebagai purchase, kemudian unit, kemudian ada unit cost, total cost. Contoh, ini ada cost of good available for sale. Jadi yang pertama di 1 Januari dia ada beginning inventory 100 unit. Nah, total cost-nya 1.000. Terus dia beli tanggal 15 April sebesar 200 unit. Total cost-nya berarti kan 2.200. Selanjutnya sampai tanggal 27 November tuh dia beli lagi 400. Sehingga didapat total inventory itu 1.000 dengan total cost 12. Ternyata di kegiatan berjalan itu perusahaan melakukan penjualan. Nah, penjualan ini tuh dia harus menggunakan inventory yang di awal dia beli. Nah, jadi untuk mengetahui ending inventory itu, jadi semisal perusahaan ada pembeli itu mau membeli barang sebanyak 6.200. Nah, 6.200 itu didapat dari inventory yang mana? Nah, perusahaan harus, kalau berdasarkan metode FIFO, itu perusahaan harus mengambil inventory dari awal 1 Januari. Jadi yang 1 Januari dipakai dulu, 15 dipakai dulu, kemudian 24 Agustus sampai 27. Urutannya seperti itu. Jadi, ketika ada penjualan tadi sebesar 6.200, sedangkan total cost 12.000, berarti kan tersisa nih 5.800. Nah, 5.800 itu didapat, berarti kan dari bawah. Karena yang awal-awal dijual dulu. Nah, karena itu Vivo itu berarti barang yang dibeli pertama, nah itu yang dijual pertama kali. Yang kedua ini average cost. Jadi ketika ada barang dan penjualan itu semua digabung jadi satu. Jadi untuk nilai cost-nya itu dibagi rata-rata. Jadi nilai satu barang ketika dibeli tanggal 15 April, 24 Agustus, 27 November itu akan nilai unit cost-nya akan sama karena dia menggunakan cash flow average cost. Seperti itu. Yang keempat, kita akan bahas mengenai akuntansi persediaan. Bagaimana sih persediaan itu ketika ada pembelian ataupun penjualan itu dicatat dalam akuntansi atau jurnal. Yang pertama, untuk metode perpetual. Persediaan awal, terdapat 100 unit persediaan masing-masing seharga 70.000. Maka total persediaan awal itu kan 7 juta karena 70.000 kali 100. Nah, untuk persediaan awal nggak perlu ada jurnal karena sudah ada di laporan keuangan atau inventory sebagai inventory awal. Selanjutnya ada pembelian 900 unit seharga masing-masing 70.000. Ketika ada pembelian berdasarkan perpetual, ini dicatat langsung sebagai inventory pada boleh account payable atau cash. Kalau account payable berarti secara kredit, kalau cash berarti dia tunai sebesar 900 unit dikali 70.000 yaitu 63 juta. Selanjutnya ada nih penjualan sebesar 600 unit seharga 100.000. Nah, pada metode perpetual, perusahaan mencatat ketika ada penjualan itu account receivable atau cash pada sales. Account receivable ketika itu sifatnya piutang, belum diterima kasnya. Kalau kas berarti itu penjualan itu langsung menerima kas. Pada sales sebesar 600 unit dikali 100.000 didapat 60 juta. Selanjutnya, selain dia mencatat jurnal penjualan, dia itu harus langsung mengurangi COGS-nya, mengurangi inventorinya dan menambah COGS. Yang mana jurnalnya itu cost of goods sold di debit, kemudian inventorinya. Inventorinya itu dikredit sebesar 600 unit dikali nilai harga awal dia itu berapa? Di inventory 70.000, berarti 600 unit dikali 70.000, sehingga didapat 42.000.
Selanjutnya, persediaan akhir. Terdapat persediaan akhir sebanyak 400 unit sebesar 28 juta. Nah, untuk metode perpetual itu persediaan akhir tidak perlu dicatat karena kan dia langsung. Jadi, sewaktu-waktu dia ada pembelian penjualan tuh mencatat, jadi dia cepat untuk mengetahui saldo akhir dari persediaan. Untuk metode periodik, untuk persediaan awal sama, tidak ada pencatatan karena sudah ada di inventory awal. Nah, mulai nih dari pembelian 900 unit seharga 70.000. Untuk metode periodik, pembelian itu dicatat sebagai purchase. Nah, purchase pada akun payable atau cash sebesar nilainya sama, 900 unit dikali 70.000 dapat 63 juta. Nah, perusahaan ada jual nih 600 unit seharga 100.000. Itu sama receivable atau cash pada sales sebesar 60 juta. Namun yang membedakan pada sama betul ini tadi, kalau yang perpetual itu kan dia langsung mengurangi inventory dan karena menambah COGS. Nanti kalau periodik dia cukup mencatat pencatatan dari salesnya aja, yaitu account receivable atau cash pada sales. Kemudian persediaan akhir. Selanjutnya, untuk metode periodik persediaan akhir. Terdapat persediaan akhir sebanyak 400 unit dicatat jurnal sebagai berikut. Nah, untuk persediaan akhir ini, dia tadi kan yang awalnya pembelian itu kan dicatat sebagai purchase. Nah, dia itu harus menghilangkan akun purchase dengan cara menyesuaikan nih di persediaan akhir. Nah, purchase tadi dikredit sebanyak 63 juta. Nah, kemudian tadi kan sebanyak 9 pembelian 900 unit, ada penjualan sebesar 60. Nah, 60 unit itu kan dianggap sebagai cost of goods sold. Mana dapat 600 unit dikalikan harga pembelian 70.000 sehingga COGS-nya sebesar 42 juta. Nah, sisa dari penjualan tadi kan ada 300 unit dicatat sebagai inventory. Nah, sebesarnya berarti 300 unit dikali harga pokok harga pembeliannya yaitu 70.000 sehingga didapat inventory di debit 21 juta yaitu dari 300 unit dikali 70.000. Cost of goods sold di debit juga sebanyak 42 juta yaitu didapat dari 600 unit dikali 70.000. Kemudian purchase-nya dikreditkan sebanyak kalau tadi pembelian sebanyak 900 unit dikali 70.000 rupiah dapatkan 63 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penilaian persediaan dengan LCNRV. LCNRV atau Lower of Cost and Net Receivable Value. Menurut metode ini, persediaan akhir didasarkan atas harga beli atau cost dibandingkan dengan harga pasar atau market yang paling rendah. Adanya penurunan harga persediaan memerlukan suatu perlakuan sehingga penilaian tersebut sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku. Nah, kerugian yang terjadi harus segera dicatat walaupun kerugian tersebut belum direalisasi. Nah, berikut contoh dari NRV sendiri atau nilai realisasi bersih. Pada PT XYZ yang bergerak di bidang manufaktur, memiliki persediaan yang belum selesai atau work in process senilai 950. Itu menurut harga cost, nah menurut salesnya seharga 1.000. Nah, perkiraan biaya menyelesaikan work in process tersebut itu sebesar 50 dengan estimasi biaya jual 200. Nah, berapa sih nilai realisasi bersih yang dapat dihitung? Nah, untuk menghitung NRV ini didapatkan dengan rumus selling price dikurangi estimate cost to complete dikurangi estimate cost to sell. Berarti selling price-nya tadi 1.000, estimasi cost to complete-nya 50 dengan estimasi cost to sell-nya 200 sehingga didapat NRV 750. Nah, sehingga dalam laporan keuangan, entitas itu melaporkan persediaan besar 750 dan mengakui penurunan nilai persediaan tadi atau loss on inventory write down besar 200, yaitu selisih dari 950 tadi cost-nya, sedangkan menurut NRV itu 750. Jadi kan dia mengalami penurunan. Itu dicatat loss on inventory write down. Selanjutnya, LCNRV itu juga terdapat dua metode pencatatan. Yang pertama itu pencatatan menggunakan COGS method dengan cara
Mendebit COGS atau cost of goods sold dengan mengkredit inventory. Nah, untuk yang kedua ada metode loss method dengan mencatat debitnya itu loss due to decline of inventory to NRV dengan mengkredit inventory. Nah, yang terakhir ada metode penaksiran. Untuk metode penaksiran persediaan ini terdapat dua metode. Yang pertama ada metode laba bruto atau gross profit method. Metode laba bruto ini memperkirakan harga pokok persediaan akhir itu berdasarkan tarif laba bruto pada penjualan bersih. Untuk metode persediaan yang kedua ini ada metode persediaan eceran. Nah, untuk metode ini tuh mengaplikasikan persentase biaya eceran untuk persediaan akhir juga untuk menentukan harga pokok persediaan. Yang pertama tadi, metode laba bruto atau gross profit method. Langkah yang pertama, jadi penjualan bersih dikurangi dengan perkiraan laba bruto dari perusahaan tersebut, sehingga didapat perkiraan harga pokok penjualan. Kemudian, setelah didapat perkiraan harga pokok penjualan, perusahaan melakukan langkah yang kedua, yaitu harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dikurangi perkiraan harga pokok penjualan tadi, sehingga dikurangkan didapatlah perkiraan harga pokok persediaan akhir. Berikut adalah contoh soal. Jadi, Kiswoke Company mencatat untuk Januari ada penjualan bersih sebesar 200.000, persediaan awal sebesar 40.000, dan harga pokok yang dibeli itu sebesar 120.000. Perusahaan memperkirakan akan memperoleh laba bruto sebesar 30%. Itu perkiraan nilai persediaan akhir pada 31 Januari berdasarkan metode laba bruto. Nah, langkah yang pertama, penjualan bersih kita kurangi dengan perkiraan laba bruto untuk mengetahui berapa sih perkiraan harga pokok penjualan. Nah, penjualan bersih tadi berapa? 200.000. Kemudian perkiraan perusahaan berapa sih untuk memperoleh laba bruto 30%. Berarti 30% itu kan dikali dengan penjualan tadi. Berarti 30% dikali 200.000. Sehingga didapat estimate gross profit-nya itu 60.000. Selanjutnya, tadi net sales-nya, penjualan bersihnya 200.000 dikurangi 60, didapat 140.000 sebagai perkiraan harga pokok penjualan. Langkah yang kedua, itu harga pokok barang yang tersedia dijual. Jadi tersedia dijual itu di perusahaan ada berapa sih barang yang bisa dijual. Nah, untuk menghitung harga pokok barang yang tersedia dijual itu dengan cara menghitung beginning inventory. Inventory awalnya tadi berapa? 240. Jadi di situ persediaan awal diketahui 40.000. Kemudian dia melakukan harga pokok barang yang dibeli. Nah, dia tuh kayak melakukan purchase gitu kan, sebanyak 120.000. Sehingga didapat cost of good available for sale atau harga pokok barang yang tersedia dijual sebanyak 160. Nah, tadi didapatkan kan estimated cost of goods sold atau perkiraan harga pokok penjualannya 140. Itu dikurangi. Nah, sehingga didapat perkiraan harga pokok persediaan akhir sebanyak 20.000. Kemudian metode yang kedua, metode persediaan eceran. Nah, di sini itu ada 3 langkah. Ada sama laba metode sebelumnya yang gross profit itu. Untuk metode eceran ini, langkah yang pertama, itu barang yang tersedia pada harga eceran itu dikurangi dengan penjualan bersihnya, sehingga didapatkan persediaan akhir. Langkah yang kedua, yaitu barang yang tersedia menurut harga pokok dikurangkan dengan barang yang tersedia menurut harga eceran, dibandingkan nih untuk menentukan berapa sih rasio harga pokok menurut eceran. Yang langkah yang ketiga, yaitu mengalihkan persediaan akhir menurut harga eceran dengan rasio harga pokok menurut eceran, sehingga didapat estimasi persediaan akhir dari harga pokok. Kita langsung saja ke contoh soal, ya tidak ribet ya. Yang pertama tadi kan kita menentukan persediaan akhir harga eceran. Di sini ketahui at cost. Itu ada beginning sebesar 14.000, ada good purchase 61.000, dan good available for sale menurut at cost 75.000. Nah, menurut at retail atau eceran, ini bikin inventorinya 21.500.
Kemudian ada pembelian sebanyak 78.500 sehingga didapat good available for sale 100.000. Nah, untuk 70.000 sendiri ini ending inventory-nya itu 70.000 kan. Karena tadi dikurangi persediaan yang terjual, barang yang tersedia itu kan 100.000 menurut retail. Kemudian penjualan bersihnya, dia ada penjualan bersih sebesar 70.000. Jadi dikurangi aja nih untuk mendapatkan ending inventory at retail pada eceran sebesar 30.000. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua mencari rasio. Rasio terhadap eceran dan cost tadi. Yaitu dengan membandingkan harga barang yang tersedia menurut cost dengan barang yang tersedia menurut eceran. Di sini barang yang tersedia itu kan 75.000 tuh menurut at cost, menurut retail 100.000. Nah, dibandingkan 75.000 dibanding 100.000 sehingga didapat rasio sebesar 75%. Kemudian langkah yang ketiga, tadi kan didapat rasio, kita tinggal ngaliin dengan persediaan akhir eceran. Sedangkan persediaan akhir eceran ini tadi kan 30.000. Nah, berapa sih kira-kira estimasi cost of ending inventory menurut at cost? Tinggal dikalikan aja perbandingan, yaitu 30.000 itu besar ending inventory menurut retail, dikalikan estimate. Estimate tadi rasio dari harga pokok itu sebesar 75% sehingga didapat estimate cost of ending inventory menurut at cost sebesar 22.500. Ya, sekian presentasi dari saya terkait materi persediaan atau inventory. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga materi inventory ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.